Tujuh, tidak perlu lagi melambaikan tangan begini, tapi kita langsung menuju apa? Makam Ibrahim. Di makam Ibrahim, ya, kita sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca suratnya apa? Al-Kafirun. Ya. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian sholatnya ringan saja. Setelah selesai tawaf, terus kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau nggak bisa sholat di belakang makam Ibrahim, kita juga bisa bergeser karena di situ berebut, ya. Berebut, jadi kita bisa ngambil di tempat mana aja. Yang penting kita sekitar makam Ibrahim. Dan makam Ibrahim ini banyak yang dikira makam itu kuburan, ya. Bukan, Pak Bu, ya. Jadi makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu ketika meninggikan Ka'bah bersama Ismail anaknya. Tempat situlah disebut makom, ya, berdiri, tempat berdiri. Tapi sebelumnya kita disunahkan untuk minum air zam-zam, ya. Udah hafal doanya minum air zam-zam? Doanya bebas, ya. Tapi kalau mau pakai doa itu juga bisa, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa shifaan min kulli da'in, ya. Itu doanya ada di situ, dihafal. Minum air zam-zam boleh berdiri apa duduk, ya, boleh berdiri, ya. Untuk air zam-zam spesial bisa minum sambil berdiri, ya. Rasulullah pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Silakan minum. Setelah minum air zam-zam, kalau dulu Rasulullah balik lagi ke Hajar Aswad, mencium atau mengusap. Tapi sekarang kondisinya nggak bisa. Jadi setelah minum air zam-zam, kita langsung menuju mana? Menuju tempat sa'i. Kita menuju tempat sa'i. Ketika kita sudah mendekati Bukit Sofa, kita dianjurkan untuk membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a fa inna khairan wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Terlalu panjang. Boleh sampai inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sampai situ nggak apa-apa. Kalau bisa lanjutkan. Kemudian setelah baca itu kita sudah menaiki Bukit Sofa, kita baca nabda'u bima bada Allahu bih, ya. Kemudian naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa, kemudian menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, ya. Menghadap Ka'bah, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Ya, manfaatkan, gunakan hajat kita, kebutuhan kita, doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kebaikan kita dunia akhirat. Mohon ampun dari segala dosa-dosa kita, ya. Manfaatkan di sini. Kemudian kita baca ini lagi, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Doa lagi, ya. Setelah doa 3 kali kita turun sa'i untuk melanjutkan perjalanan. Hitungan sa'i itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah berapa kali? 1 kali. Dari Marwah ke Sofa 2 kali, ya. Dari Sofa ke Marwah lagi 3 kali. Jadi nanti 7 kali itu tujuannya ketemunya di Bukit Marwah, ya. 7 kali. Jangan dari Sofa. Kalau tadi kan hitungannya dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, ya. Kalau untuk tawaf. Kalau sa'i enggak. Sa'i itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jarak dari Bukit Sofa ke Marwah itu sekitar 500 meter, setengah kilo. Kali 7 berapa?
3,5 kilo kita jalan. Kuat insya Allah, sehat. Masya Allah ya. Ada yang salah paham, dikira dari Bukit Sofa ke Bukit Sofa lagi baru 1. Maka ini berarti ada berapa? 14 putaran ya. Jadi yang benar hitungannya itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 1 ya, Marwah ke Sofa 1 dan seterusnya, dan berakhir di Bukit Marwah. Kita akan berjalan dari Bukit Sofa ya ke Marwah. Nanti di tengah-tengah itu ada tanda lampu hijau di situ. Ya, ada lampu hijau nanti di atas itu, panjang. Ya, mungkin sekitar 50 meter atau 100-an meter itu panjangnya. Nah, di situ untuk laki-laki disunahkan untuk ramal, untuk lari-lari kecil. Ya. Lalu apa? Bacaan ketika dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sama, tidak ada bacaan khusus. Ya, boleh seperti tawaf, mau zikir, mau doa, mau baca Al-Quran, silakan. Ya, perbanyak doa, perbanyak sholawat, silakan dari putaran pertama, putaran kedua. Namun apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud ketika lari kecil, ya ketika ramal di antara tanda hijau itu, beliau mengucapkan Rabbighfir warham wa anta azizul akram, ya. Itu membaca Rabbighfir warham wa anta azizul akram. Ya, silakan bisa baca seperti itu. Ya, kita menghadap kiblat, ya, menghadap Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa azamalah zawahdah, ya, dan seterusnya nanti kalau dibaca lagi. Kemudian berdoa juga. Berdoa, ya. Kemudian baca zikir itu lagi, diselingi berdoa lagi. Kemudian turun menuju Bukit Sofa. Berarti putaran yang kedua, ya. Dan di putaran yang kedua ini setiap mendekati kita baca mendekati bukit itu kita baca inna sofa wal marwata min syairillah, ya, sampai situ boleh. Mau diteruskan faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Ya, silakan baca itu. Kemudian kita mengulangi, ya, baca doa itu lagi. Terus kita anggap sudah berapa? 7 kali, ya. Kita sudah sampai, anggap saja kita sudah selesai sampai 7 putaran. Sampai di Bukit Marwah, di putaran yang ke-7, kita tidak perlu lagi untuk berdoa, tapi kita langsung keluar, ya, untuk tahallul, ya. Untuk tahallul. Bagi ibu-ibu, nanti tahallulnya di hotel, ya. Kita lihat nanti di sana banyak yang tahallul diguntingin di sana, ya. Untuk perempuan, untuk ibu-ibu di hotel aja. Untuk bapak-bapak tahallulnya di mana? Di Khalaq, ya, di tempat cukur. Ya. Keluar nanti kita langsung menuju tukang cukur. Nah, di situ nanti bapak-bapak itu afdolnya, ya, lebih baik itu dicukur gundul, ya. Ada bapak-bapak itu sayang rambutnya gondrong, rambutnya indah gitu, ya, sedikit aja. Ya, jadi bapak-bapak itu lebih afdolnya, ya, baiknya itu digundul, dicukur gundul, tandas, pelontos, ya. Jangan khawatir, nggak akan mengurangi ketampanan, ya. Bapak-bapak kita ketika rambutnya digundul nggak akan mengurangi ketampanan, tetap gunawan, gundul tapi menawan, ya. Insya Allah istrinya juga akan pangling, ya, nggak akan berubah rasa cintanya. Kenapa kita dianjurkan untuk cukur gundul? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya habis umroh, habis tahallul, itu Rasulullah berdoa, ya, rahimahullahu al-muhalliqin, ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang dicukur gundul. Kemudian para sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang cuma dipendekkan? Ya, nah ini taksir, ya. Taksir itu sebenarnya bukan memotong sebagian rambut, ya. Taksir itu memendekkan
seluruh rata begini. Itu namanya taksir. Kalau yang halak, ya, yang halak itu gundul, ya, gundul tandas, ya. Jadi yang didoakan oleh Rasulullah itu, ya, didoakan 3 kali itu kata Rasulullah, rahimahullahul mukhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang cukur gundul. Sahabat menyela, wal muqassirin ya Rasulullah. Rasulullah nggak dengerin. Rahimahullahul mukhalliqin. Wal muqassirin ya Rasulullah, kata sahabat 2 kali. Rasulullah mendoakan lagi, rahimahullahul mukhalliqin. Wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang cukur pendek? Baru Rasulullah mengatakan wal muqassirin, orang-orang yang cukur pendek juga. Jadi perbandingannya 3. Ketika kita digundul, didoakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali dirahmati oleh Allah, tetapi kalau yang cuma dicukur tipis saja, rata begini, didoakan sekali. Ya, silahkan pilih mau gundul apa, mau pendek. Ya, jangan sayang rambut kita indah, nanti paling juga setelah ditandas, cukur tandas, nanti nyampe Indonesia berapa bulan tumbuh lagi, ya, nggak usah khawatir. Dan kita kalau disuruh cukur gundul aja nggak mau, gimana? Iya, karena ada apalagi yang apa sih, nggak tahu ya, punya keyakinan apa, berangkat udah rambutnya gondrong begini, apa sepundak, pulang masih utuh. Ya. Ada cukurnya cuma sedikit aja, kayak perempuan. Nah, kalau perempuan itu ibu-ibu, ya, nanti cukurnya di hotel. Caranya kumpulkan semua rambutnya, ujung cukup seluas jari, ya, untuk ibu-ibu tahallul, ya. Maka dengan begitu, ya, setelah tahallul ini selesailah sudah acara atau kegiatan ibadah umrah kita. Nggak lama, mungkin kurang lebih 3 jam, ya. Maka setelah kita tahallul, ketika kita sudah cukur, ya, ibu-ibu sudah dipotong rambutnya, maka hal-hal yang tadinya dilarang jadi boleh, ya. Yang tadinya larangan-larangan itu, ya, yang larangan-larangan berihram sudah halal lagi, karena sudah tahallul, ya. Sama dengan sholat sudah takbiratul ihram, sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi, ya, udah yang tadinya larangan, ya, bisa bebas, udah bisa ngomong lagi, udah bisa bercanda, udah bisa makan minum. Begitu juga dengan umrah, ketika sudah tahallul, maka yang tadinya merupakan larangan-larangan berihram, maka sudah bisa halal kembali. Makanya tahallul itu artinya halal, ya, sudah halal. Nah, baik, ya. Kemudian mungkin ada hal-hal, kalau di sana kita akan melihat berbagai amalan-amalan, ya, orang-orang yang dengan mengikuti panduan satu guide, satu pembimbing, baca ini ramai-ramai, misalnya Allahumma diikuti, ya Pak jamaahnya. Nah, ini akan mengganggu. Makanya yang namanya umroh sesuai sunnah itu nggak ribet, ya, simple, ya, kita bisa melaksanakannya dengan tenang, ya, dengan hikmat, walaupun kadang-kadang di kanan kiri juga banyak gangguan-gangguan itu, ya, itu yang tadinya diantaranya, ya, yang membaca rame-rame dengan zikir, dengan bacaan tertentu dipandu oleh satu mutawif. Nah, kita insya Allah tidak akan seperti itu, ya, karena itu akan mengganggu. Bahkan juga dulu pernah viral, ada yang baca Pancasila, coba. Ketika saya baca Pancasila, ada yang baca apa lagi tuh? Hizbul Watan, apa namanya? Lagu apa? Ya? Iya, Hizbul Watan Minul Iman, ya. Nah, itu pernah sampai konjen RI di Jeddah ditegur, ya, ditegur sama ulama Saudi. Karena sangat menyimpang, ya. Sedangkan kita yang bacaan doa-doa aja sudah nggak ada syariatnya, ya, nggak ada tuntunannya, apalagi hanya untuk membaca Pancasila. Nah, ini membuat syariat baru, ya. Tadi itu ada, ya, ada benar-benar pernah terjadi gitu. Perlunya tadi saya katakan, ini adalah perlunya kita berilmu, ya. Jadi setelah kita tahallul, berarti ritual ibadah kita umroh sudah selesai. Soal yang tadi, ya,
Allahu Akbar itu 3 kali, semuanya 3 kali atau Allahu Akbarnya 3 kali? Allahu Akbarnya 3 kali, semuanya. Semuanya 3 kali. Ya, Allahu Akbar 3 kali dilanjutkan dengan la ilaha illallah la syarikalah dan seterusnya sampai selesai, itu 3 kali. Melakukan Iya. tawaf dan sa'i aja. Iya, karena itu kan tertunda waktunya. Terima kasih Ustaz. Nah ini hukumnya bagaimana ya Ustaz? Ya, itu diperbolehkan sih ya, hidupnya diperbolehkan. Kalau ingin agar tidak mengalami mengambil niat ihramnya di pesawat di Yalamlam. Tetapi karena kita akan ke Madinah dulu, maka kita akan menjadi penduduk Madinah dulu. Ketika kita tawaf kan di sana untuk perempuan kan nggak boleh pakai cadar ya. درري فالآي ضياء لصدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني. Assalamualaikum, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما يشهد من نهج المختار محمد